Lah mobil sesuai teman. Yes, 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 yes. Yo, kita salib. Cek. Yo, kembali lagi bersama saya Hans Indragara YouTube. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore dimanapun Anda berada dan dalam situasi kondisi dan suasana apapun. Aduh, asem. Yuk, selesai. Ya, semoga Anda senantiasa sehat selalu dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya robbal alamin. Masih bersama si Meong juga di sini. Yuk, pada kesempatan yang luar binasa kali ini sambil menikmati sore di Yogyakarta, sambil kita bahas kelebihan dan kekurangan si Meong. Aduh, mobilnya ya, mohon maaf ini sedikit barbar. Kembali ke nature, back to nature. Saya kalau di Banjar ini mesti naik motornya barbar, tidak sesantui di Jogja. Ya, kembali lagi ke topik pembahasan, yaitu saya akan membahas kelebihan dan kekurangan si Meong M3 setelah saya gunakan selama 5 tahun. Kita ke apa dulu ya? Ya, mungkin sebentar dulu. Di part 1 ini mungkin enaknya kita bahas. Bentar, jam berapa ini? Kekurangannya aja dulu ya. Ya, kekurangannya aja dulu. Ntar kalau kelebihannya ntar gimana? Untuk yang pertama itu komstir. Nah, ini komstir stangnya. Nah, ini gampang banget oblak, bro. Sama gampang peang. Dan itu diakui kata mas mekanik Yamaha-nya. Ini kebetulan saya punya teman juga mekanik Yamaha di kota saya, di kota Banjarnegara. Nah, itu kata beliau kalau Mio M3 dan motor-motor Yamaha biasanya, nggak semuanya ya, biasanya tuh kalau untuk ya matic-nya kayak Mio gitu, terus NMAX juga ya, itu komstir stangnya tuh gampang oblak dan gampang peang gitu. Jadi kalau lubang sedikit aja itu biasanya kalau kita lagi nggak beruntung, wah langsung peang dan langsung oblak stangnya tuh seperti itu, nggak enak. Dan untuk solusinya kalau kata mas-mas bengkelnya itu kalau mau lebih kuat bisa diganti sama komstir mobil ya, ukurannya menyesuaikan aja. Saya lupa kalau untuk ini ukurannya berapa ini. Yang jelas tuh motor ini tuh ringkih di komstir stangnya. Saya aja waktu itu baru ganti beberapa hari itu ya, beberapa hari nabrak lubang 1 kali ya, sedengan lah, dibilang keras ya enggak, pelannya enggak. Nah, itu langsung oblak lagi. Dan ya kata mas-mas mekanik Yamaha-nya ini malah menyarankan mending itu aja mas, beli komstir mobil, ntar saya pasangkan. Nah, itu kalau untuk komstir ini orinya sekitar 70.000 kalau nggak salah, sekitaran itu. Kalau untuk ongkos pasang saya kurang paham, biasanya sekitar 15. Tapi kalau servis tuh misalkan kita servis total habis 100.000 katakanlah ya di notanya, tapi ntar ketika membayar tuh biasanya ada diskon apa itu nggak tahu dan dipotong, jadi santai aja. Ya, untuk kekurangan yang kedua ya, ini mungkin hampir semua matic juga mengalami, yaitu gredek parah coy. Gredek saya rasa kalau gredek sih udah umum ya, cuma di sini saya lebih ke cara mengatasi alas saya sekaligus sedikit meningkatkan performance-nya, meningkatkan akselerasinya, yaitu dengan saya ganjel pakai pelor di pir itu, pir kampas gandanya. Pir kampas ganda ya, bukan pir CVT ya, bukan pir yang depan ya, yang kampas ganda tapi yang belakang. Nah, ini juga itu sih diajarin mas bengkel mekanik langganan saya. Katanya itu diganjal, jadi ketika diganjal itu tekanan ke fan beltnya lebih besar sehingga lebih gigit gitu fan beltnya. Kalau pir asli CVT dari Mio kan nggak sampai 1000 rpm ya, setahu saya sih nggak sampai. Nah, itu ya mungkin ditambahin lagi kalau nggak pakai itu apa namanya, ring piston. Saya sekali pakai ring piston, terus ini saya ganti pakai pelor biar lebih fleksibel aja gitu muternya. Jadi ya pokoknya biar lebih muter aja pirnya.
Mungkin kalau kalian mau upgrade sekalian bisa pakai pir yang 1500 rpm atau pokoknya yang lebih panjang lah, atau pakai pir Vario juga bisa. Tinggal PNP kok pirnya. Bentar, ke kiri aja. Ya, balik lagi tadi ke pembahasan tentang pir. Jadi kalau mau lebih hemat hemat ya tinggal minta itu aja apa sama itu tukang bengkelnya diganjel pakai ring piston, atau kalau enggak ya pakai pelor lah kalau ada. Ya itu sih lebih simpel. Iya, gredeknya hilang, lumayan loh ya, nggak hilang seutuhnya. Kalau mau hilang ya di upgrade CVT-nya, ganti kampas ganda NMAX. Kalau kampas ganda NMAX. Terus ya pokoknya rollernya dan sebagainya, pulinya. Tapi kalau selain dari pirnya juga bisa karena kampas gandanya sih, kampas gandanya kurang gigit, atau tutup belakang puli apa itu ya namanya ya. Ini nih di gambar. Nah, itu atau itunya peang atau kenapa gitu. Nah, itu atau kampas gandanya habis juga bisa. Jadi sedikit tambahan kalau mau ganti kampas ganda yang lebih bagus, itu bisa pakai punya Xeon tuh apa namanya ya? Bukaannya lebih luas gitu. Apanya namanya ya? Pokoknya daerah untuk mencengkeramnya lebih lebar dari Mio M3. Kalau Mio M3 itu apa? Lebih ciut, lebih pendek. Atau kalau mau mantap lagi pakai NMAX juga bisa, kalau tinggal plug and play kalau pakai NMAX. Ya, terus untuk kekurangan yang ketiga berikutnya. Priwe sih mendadak. Untuk kekurangan yang ketiga yaitu rollernya itu gampang banget peang. Mio M3 itu saya menjumpai punya saya sendiri dan juga punya teman-teman di grup komunitas juga seperti itu. Jadi kalau kalian mau lebih enak tuh ya pakai aftermarket aja yang lebih kuat, atau pakai punya NMAX. Cuma beda 1 gram. Tapi ya lumayan ngaruh sih, jadi sedikit lemot akselerasinya. Saya udah merasakan sendiri soalnya. Tapi juga ya itu top speednya naik ya. Jadi ya buat yang belum tahu aja nih ya, yang udah tahu ya udahlah, kalau roller tuh semakin berat tuh dia tuh semakin untuk mencapai top speed yang tinggi itu semakin bagus. Jadi kalau kalian mau lebih kencang ya pakai roller lebih berat. Cuma minusnya itu akselerasinya jadi lebih lemot. Nah, sebaliknya kalau kalian pengen akselerasinya lebih cepat ya rollernya entengin aja. Cuma kalau menurut orang dari pabrik Yamaha-nya, dari pabrik, mas mekaniknya lah sebut aja gitu, dari orang mekanik Yamaha itu saya disarankan kalau mau ganti roller maksimal tuh lebih ringan 2 gram atau lebih berat 2 gram biar performanya tuh imbang lah. Kalau terlalu ringan kan ntar gerung gitu ya, lebih boros BBM, terus tarikan atasnya ngempos parah. Begitu loh. Ini jalan keluar apa ini? Apa maning ya? Oh, pelok. Ya, saya lanjut ke kekurangan yang keempat, yaitu rata-rata kalau Mio M3 itu saya perhatikan ya, mungkin salah juga, mohon dikoreksi kalau saya salah maksudnya, itu velg belakangnya itu gampang buat geol. Saya ngalamin sendiri punya saya itu, waduh parah geol. Waktu itu saya beli itu belum tahu motor, asal beli aja gitu. Ya lagian ini juga punya ibu saya sih, saya dibeliin bukan beli. What the fuck? Tapi sejauh ini sih saya atasi, udah saya press ke Kang Press tuh. Sampai sekarang sih normal aja sih, asal nggak ngehajar lubang aja yang kuat. Vivo. Nah, ini buat kalian ini yang mau beli HP murah nih di Jokteng ini, Jokteng Jalan Bantul ya, di counter situ tuh, harganya di bawah pasaran tuh. Ya, lanjut ke kekurangan yang kelima, yaitu umumnya tuh mesinnya tuh gampang letek gitu, kayak bunyi klotok, bukan letek, klotok gitu, gampang klotok. Tapi sih nggak semua sini ya, ibaratnya kalau dibuat perbandingan ya 50-50 lah. Ada yang klotok, ada yang enggak. Kalau punya saya sendiri sih alhamdulillah sampai saat ini enggak.
nggak klotok-klotok. Tapi kalau klotok-klotok tuh biasanya rantai ketengnya umumnya ya, ini umum sih, lebih ke umum sih, rantai keteng. Terus kalau enggak itunya apa namanya, noken as tuh yang bagian rocker arm apa ya namanya ya, nah bagian itunya aus biasanya. Ya, solusi satu-satunya ya udah diganti part itu juga, kletik-kletik. Atau enggak setelan klepnya biasanya terlalu kendor juga bisa, terlalu kendor atau terlalu kencang. Ya ini untuk masalah setelan klep saya juga ingin berbagi. Pokoknya kalau kalian ingin motor kalian tuh akselerasinya lebih cepat juga, selain ngoprek-ngoprek ini, kalau kalian nggak ingin bore up ya walaupun dapatnya sedikit, itu kalian atur lagi setelan klep in sama klep outnya. Kalau kalian kendorin ya sekitar beberapa mili lah gitu ya. Mungkin untuk setiap motor beda-beda ya. Kalian tanya-tanya aja sama ke mekaniknya langsung, ini kalau mau dikendorin itu maksimal berapa. Nah, tapi jangan dibuat maksimal juga. Misalkan katakanlah maksimal 0,18 ya kalian 0,16 saja atau gitu. Nah, punya saya itu saya kendorkan juga klepnya. Nah, kenapa kok dikendorkan bisa nambah? Nah, itu karena noken asnya untuk menekan klepnya tuh lebih ringan gitu jadinya kalau dikendorin. Nah, jadinya juga bukaan klepnya sedikit lebih lebar dan ya torsinya bertambah. Ya bukan nambah torsi sih, nambah akselerasi awal biar nggak berat aja. Cuma ada kekurangannya juga. Kalau ini kekurangannya salah satunya putaran atasnya tuh sedikit nggak bisa, ya intinya nggak bisa sampai maksimal seperti biasanya ya. Pokoknya kalau kalian ngendorin klep itu putaran atasnya pasti turun ya, nggak signifikan banget juga, yang jelas turun sedikit lah, mungkin nggak berasa, kadang juga nggak berasa, kadang berasa sih, tergantung semua itu. Nah itu klep in sama X nya di setel lagi ya. Nah itu aja sih ya, mungkin itu aja kekurangannya dari Mio M3 menurut saya. Mungkin masih banyak lagi, cuma nggak akan dibahas semua karena ya ini saya bahas yang sering aja. Kalau kekurangan yang terlalu umum ya enggak. Tapi yang jelas satu yang paling penting, Mio M3 saat vampir oli bro. Kalau pendapat saya, kalau motor saya ya, mungkin nggak semuanya ya, motor saya pribadi waduh, olinya tuh gampang banget nguap. Saran saya kalau pengen yang agak bagus pakai sel AX7 atau AX5 nggak apa-apa. Tapi kalau menurut saya sih AX7 aja yang full sintetik yang warna biru. Jangan yang semi mineral, karena kalau mineral tuh molekulnya besar, jadinya tuh nggak, untuk melapis itu kurang bagus gitu. Kalau motor-motor lama mungkin ya pakai yang semi nggak apa-apa, tapi semi sintetik nggak apa-apa. Tapi kalau motor-motor baru ya keluaran yang udah injeksi lah, pokoknya saya sarankan tuh pakai yang full sintetik aja. Selain lebih awet, lebih bisa melumasi ya, itu lebih tahan juga. Ya mungkin sekian saja pembahasan saya tentang kekurangan dan kelebihan motor Mio M3 ini. Apabila banyak salah-salah kata saya mohon maaf. Ilali kok billahi fisabilillah haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace. Mampir tuku geprek.